jalan menuju sebuah lembah yang bernama Mekah. Nabi Adam bertanya kepada Jibril, di mana lembah yang bernama Mekah itu wahai Jibril? Ujar Jibril, ikam berjalan, aku membimbing perjalanan ikam. Menurut catatan sejarah, perjalanan Nabi Adam berjalan kaki dari India menuju lembah yang bernama Mekah itu kurang lebih 40 tahun lamanya. Jadi Nabi Adam itu dikaruniai umur panjang. Ada yang mengatakan ahli sejarah kurang lebih 900 tahun. Jadi Nabi Nuh itu lebih panjang daripada Nabi Adam, umurnya 950 tahun. Setelah Nabi Adam sampai di lembah yang bernama Mekah, bilang malaikat Jibril, wahai Adam, hendaklah engkau tawaf di tempat ini. Ujar Nabi Adam, kayak apa aku tawaf di sini wahai Jibril? Ujar Jibril, wahai Adam, kamu mencari batu dulu untuk kamu tawaf, dan itu namanya rumah Allah. Jadi menurut bimbingan daripada Jibril kepada Nabi Adam itu, Nabi Adam mencari batu pondasi Baitullah itu di 5 tempat, dan 5 tempat itu cukup jauh. Pertama, Nabi Adam disuruh mencari batu di Gunung Libnan. Gunung Libnan ini posisinya di Lebanon Selatan. Jadi Nabi Adam berjalan ke Gunung Libnan membawa batu. Sampai batu itu diletakkan oleh Nabi Adam di tempat itu. Ujar Jibril menyambat Nabi Adam, wahai Adam, kamu cari lagi pondasi batu itu. Nabi Adam disuruh mencari di sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Jadi Nabi Musa itu pernah bermohon kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku ingin melihat engkau. Ujar Tuhan, wahai Musa, kalau engkau ingin melihat aku, itu lihat pada gunung itu. Ternyata Tuhan bertajalli kepada gunung itu, pancar yang keluar, Musa pingsan. Nah, jadi Nabi Musa ini Nabi yang paling aneh hendak melihat Tuhan. Nyatanya Tuhan itu tidak bisa dilihat walaupun oleh Nabi Musa sendiri. Yang ketiga, Nabi Adam disuruh mencari batu untuk pondasi daripada Baitullah itu di Bukit Juhdi. Di Bukit Juhdi ini posisinya di negara Turki sekarang ini, tempat Nabi Nuh maulah kapal. Selanjutnya Nabi Adam disuruh mencari batu di Bukit Hira. Bukit Hira ini kalau dari posisi Ka'bah sekarang ini kurang lebih 5 km jaraknya, dan di Bukit Gita. Nah, jadi Nabi Adam mencari batu untuk pondasi daripada Baitullah itu pada 5 gunung tersebut. Jadi ada dikatakan pernah orang mau merenovasi bangunan pondasi Ka'bah. Ternyata apa? Batu pondasi yang diletakkan oleh Nabi Adam itu seperti, dalam bahasa kitab itu seperti punuk unta, artinya seperti di sininya unta. Ternyata batu itu batu hijau jamrud. Jadi setelah mau didoser, mau digerakkan batu itu, ternyata seperti gempa di posisi Ka'bah. Jadi Nabi Adam tugasnya meletakkan dasar pondasi Baitullah. Setelah pondasi Baitullah itu diletakkan oleh Nabi Adam, Nabi Adam disuruh oleh Jibril tawaf mengelilingi namanya Baitullah tersebut. Nah, jadi waktu Nabi Adam bertawaf itu diajarkan oleh Jibril bacaan tawaf dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu bacaan yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalam rentetan sejarah
340.000 nabi semua pernah bertawaf di Baitullah. Dan di antara sekian banyak nabi dan rasul itu, rasul nabi yang lahir di dekat Baitullah satu-satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi lain dilahirkan di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, sehingga daripada Bani Israel menganggap bahwa masjid yang mulia itu Masjidil Aqsa, karena mereka beranggapan bahwa kebanyakan nabi itu dilahirkan di situ. Padahal Allah menjelaskan rumah yang mula-mula dibangun oleh Allah untuk peribadatan umat manusia adalah Baitullah yang berada di Mekah. Baitullah semenjak Nabi Nuh mengalami banjir, bangunan Baitullah itu diangkat oleh Allah, sehingga cuma Nuh disuruh oleh Tuhan tawaf. Waktu banjir, kapal itu berhenti. Nahkoda tidak bisa membawa kapal itu berlayar. Nuh berdoa kepada Allah, sehingga turun malaikat Jibril, wahai Nuh, hendaklah engkau bertawaf mengelilingi rumah Allah, karena di bawah sana ada bangunan yang namanya Baitullah. Jadi Nabi Nuh itu tawafnya 7 kali keliling pakai kapal, berbeda dengan tawafnya nabi-nabi yang lain. Itu sejarah. Nah, setelah Nabi Nuh ada yang meriwayatkan Nabi Ibrahim dan Ismail atas bimbingan Allah meninggikan dasar-dasar Baitullah. Karena kata Al-Quran, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Jadi Ibrahim melanjutkan fondasi yang dibuat oleh Nabi Adam. Jadi kalau ada yang mengatakan yang membangun Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim, Ibrahim hanya meninggikan dasar-dasar Baitullah setelah fondasinya diletakkan oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi waktu Ibrahim membangun daripada Ka'bah itu, umur Nabi Ibrahim 100 tahun dan Nabi Ismail berumur 30 tahun. Di dalam Al-Quran dikatakan, di antara tanda-tanda bangunan Ka'bah itu yang dinamakan Maqam Ibrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Artinya bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim waktu membangun Baitullah. Jadi waktu itu ceritanya Nabi Ismail mengangkat batu, Nabi Ibrahim mengangkat ke atas. Jadi batu pijakan itu semacam lift turun naik. Kenapa ada bekas kaki Nabi Ibrahim di situ? Waktu itu menyusun batu itu, saking beratnya wahyu yang diterima oleh Ibrahim, maka sampai berbekaslah batu itu. Makanya di situ dikatakan oleh Allah, tanda-tanda dari Baitullah itu adalah makam Ibrahim. Jadi itu tidak bisa dipisahkan daripada bangunan Baitullah. Nah,
yang menjadi pertanyaan di bawah pancuran emas, kenapa ada bangunan melengkung macam itu? Karena menurut cerita waktu Nabi Ibrahim membangun Baitullah itu batunya kada cukup. Itu setinggi orang berdiri. Kenapa maka tidak cukup batu? Itu menggambarkan isyarat kepada kita bahwa dalam ketaatan kepada Allah itu jangan memaksa diri, apalagi membangun Baitullah, rumah Allah itu. Para nabi dan para rasul tidak mau mencampurkan harta yang subhat di dalamnya, apalagi haram. Ini menggambarkan filsafat kepada kita sebuah ketelitian. Jadi pada waktu Rasulullah berumur 25 tahun, jadi Ka'bah itu sejak dari Nabi Ibrahim dibangun oleh Nabi Sid, setelah Nabi Adam, setelah Nabi Sis yang membangunnya Ibrahim, setelah Ibrahim dibangun, direnovasi oleh suku Amalika, sebuah suku yang berada di Mekah dan Jurhum. Usai kakek Rasulullah pernah merenovasi daripada bangunan Baitullah itu. Nah, sehingga waktu itu para kabilah Quraisy berkumpul. Setelah renovasi bangunan Baitullah, siapa orang yang teristimewa yang meletakkan batu mulia yang bernama Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu batu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Batu itu menurut cerita awalnya putih, bening, bersih. Setelah ditempelkan di situ banyak manusia yang mencium sehingga berubah batu itu menjadi hitam. Karena apa? Karena dosa manusia. Itu menggambarkan kepada umat manusia